Yang disebut Jawa adalah seluruh etnik Nusantara yang dulunya penghuni benua Atlantis sebelum dikirim banjir besar oleh Allah. Setelah banjir besar, benua ini pecah menjadi 17.000 pulau yang sekarang disebut Indonesia. Hanya beberapa etnik yang tersisa, selebihnya menjadi cikal bakal bangsa-bangsa dunia yang antara lain bangsa India, Cina, termasuk Jepang, Eropa, Israel, Arab, dan Indian. Dan yang jelas, Bani Israel itu masih keturunan suku Jawa. Buktinya ibu kota Israel memakai nama Jaffa Tel Aviv, dan mahkota Rabi Yahudi yang menjadi imam sinagog memakai gambar rumah joglo Jawa. Dalam bahasa Jawi kuno, arti Jawa adalah moral atau akhlak. Maka dalam percakapan sehari-hari, apabila dikatakan seseorang orang Jawa, berarti orang tidak punya akhlak atau tidak punya sopan santun. Sebutan Jawa ini sejak dulunya dipakai untuk menyebut seluruh wilayah Nusantara. Penyebutan etnik-etnik sebagaimana berlaku saat ini adalah hasil taktik politik divide et impera para penjajah. Sejak zaman benua Atlantis, Jawa memang menjadi pusat peradaban karena dari bukti-bukti fosil manusia purba di seluruh dunia, sebanyak 6 jenis fosil, 4 diantaranya ditemukan di Jawa. Menurut mitologi Jawa yang telah menjadi cerita turun-temurun, bahwa asal-usul bangsa Jawa adalah keturunan Brahma dan Dewi Saraswati, di mana salah satu keturunannya yang sangat terkenal di kalangan guru Hindustan, India, dan guru Buddha Cina adalah Batara Guru Janabadra yang mengejarkan ilmu kejawen. Ilmu sejawen sejatinya adalah ilmu akhlak yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebut dalam Al-Quran Millatu Ibrahim, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam wujud Al-Quran dengan bahasa asli Arab. Dengan pernyataannya, tidaklah aku diutus kecuali menyempurnakan akhlak. Dalam buku kisah perjalanan guru Hindustan di India maupun guru Buddha di Cina, mereka menyatakan sama-sama belajar ilmu kejawen kepada guru Janabadra dan mengembangkan ilmu kejawen ini dengan nama sesuai dengan asal mereka masing-masing. Di India mereka namakan ajaran Hindu, di Cina mereka namakan ajaran Buddha. Dalam sebuah riset terhadap kitab suci Hindu, Buddha, dan Al-Quran, ternyata tokoh Brahma sebenarnya adalah Nabi Ibrahim, sedangkan Dewi Saraswati adalah Dewi Sara yang menurunkan bangsa-bangsa selain Arab. Bukti lain bahwa ajaran Buddha berasal dari Jawa adalah adanya prasasti yang ditemukan di candi-candi Buddha di Thailand maupun Kamboja yang menyatakan bahwa candi-candi tersebut dibangun dengan mendatangkan arsitek dan tukang-tukang dari Jawa. Karena memang waktu itu, orang Jawa dikenal sebagai bangsa tukang yang telah berhasil membangun Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia. Ternyata, berdasarkan hasil riset Lembaga Studi Islam dan Kepurbakalaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Fahmi Basyah, dosen matematika Islam UIN Syarif Hidayatullah, bahwa sebenarnya Candi Borobudur adalah bangunan yang dibangun oleh tentara Nabi Sulaiman, termasuk di dalamnya dari kalangan bangsa jin dan setan, yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Arsy Ratu Sabah. Hasil riset tersebut juga menyimpulkan bahwa suku Jawa disebut juga sebagai Bani Luqman, karena menurut karakternya, suku tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran Luqmanul Hakim, sebagaimana tertera di dalam Al-Quran. Di Nusantara ini, yang dikenal sebagai Raja Gunung adalah Sailendra. Menurut Dr. Dawud Yusuf, nama Sailendra berasal dari kata Saila
dan Indra. Saila yang berarti raja dan Indra yang berarti gunung. Dari Indonesia lah pada suatu masa nanti akan bersatu sebuah kekuatan besar yang diinspirasi dari kekuatan spiritual Ibrahim, Daud, Sulaiman, dan Nabi Muhammad yang akan memenangkan Islam atas Zionis Israel. Dari fakta-fakta ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Bani Jawi atau suku-suku di Nusantara ini adalah Bani Israel yang tetap beriman kepada Nabi Musa dan mendiami tanah yang dijanjikan, The Promised Land, yaitu benua Atlantis yang sekarang disebut Indonesia. Sedangkan Bani Israel yang berdiaspora ke seluruh dunia adalah mereka yang dikutuk oleh Allah karena mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Adapun Bani Israel yang sekarang menjajah Palestina, sebenarnya Yahudi jadi-jadian. Maksudnya, Bani Israel dari suku ke-13, yaitu suku Khazar. Hasil kawin campur dari Bani Israel yang berdiaspora dengan penduduk lokal dan saat ini posisinya mayoritas. Dalam Al-Quran, tabut artinya kode rahasia kerajaan yang disimpan oleh Nabi Daud. Saat ini tabut tersebut sedang dibuka rahasianya melalui candi-candi yang dibangun sejak zaman Nabi Sulaiman, khususnya Candi Borobudur. Perlu diingat, sebenarnya kata candi berasal dari kata sandi yang artinya kode rahasia. Dengan demikian, rahasia jejak para nabi akan segera terkuak setelah ayat Allah berupa tulisan bergambar yang ada pada candi-candi di negeri Sleman dipuzzlekan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dalam sejarah Islam sendiri, kita mengenal Nabi Daud adalah satu-satunya nabi yang memiliki mukjizat sanggup menaklukkan gunung. Bahkan Al-Quran menyatakan gunung diputar untuk Nabi Daud alaihissalam. Sesungguhnya, semua itu benar-benar suatu karunia yang nyata. Jadi sebenarnya relief pada Candi Ceto dan Candi Penataran adalah informasi tentang kekhalifahan Nusantara yang menjadi superpower dunia di bawah kepemimpinan Nabi Daud, kemudian diwariskan kepada Nabi Sulaiman bersama-sama dengan Ratu Bilqis. Adapun perkiraan peta imajinatifnya dan sebaran etniknya adalah sebagai berikut. Dalam peta bumi itu Al-Quran, ternyata ayat-ayat Al-Quran dapat dibahasilkan dengan ayat-ayat bergambar di bumi. Maka wajarlah apabila Rasulullah SAW pernah bersabda, tuntutlah ilmu walau ke negeri Sin. Pertanyaannya adalah, di manakah negeri Sin? Selama ini umat Islam menyebut negeri Sin adalah negeri Cina, padahal yang sebenarnya adalah negeri Sailendra yang jauh lebih maju dibandingkan negeri Cina yang saat itu masih dilanda peperangan antar dinasti.